Shalom. Shalom. Sekali lagi semuanya shalom. Senang kembali bertemu dengan saudara yang senang hatinya oleh karena kasih Tuhan. Mari lambaikan tangannya. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami adalah Engkau Tuhan. Satu-satunya yang kami percaya dalam kehidupan kami hanya Engkau saja ya Tuhan Yesus. Dalamnya kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak dapat bandingkan dengan apapun ya Tuhan. Kami tidak dapat ukur dengan apapun juga Tuhan. Karena Kau begitu baik, Kau begitu mulia, Kau begitu indah. Terima kasih Bapa yang baik. Engkaulah jawaban setiap doa kami ya Tuhan. Engkaulah pengharapan setiap keinginan kami Tuhan Yesus. Dan Engkaulah Tuhan satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau bersama-sama bersatu hati ya Tuhan. Memuji memuliakan Engkau Tuhan. Mengagungkan nama-Mu. Meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu yang mengalir bagi kami semua di tempat ini. Bahkan kami percaya Tuhan kuasa-Mu dinyatakan atas semua kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan. Kami berserah dan percaya kepada Yesus, Kaulah satu-satunya keselamatan di dalam hidup kami. Kami percaya. Kami percaya. Kami percaya. Yesus, satu-satunya pengharapan di dalam kehidupan kami selama-lamanya. Hanya Yesus Tuhan. Segala sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Engkau saja ya Tuhan. Haleluya. Kami berseru padamu ya Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja.
Bersorak bagi Dia. Mari berikan tepuk tangan kita. Kami mau bersorak bagi Engkau ya Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan. Katakan lagi.
dahsyat. Amin. Haleluya. Bersorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Yeay. Kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Nama-Mu adalah segala-galanya dalam kehidupan kami. Yesus, nama-Mu indah, Kau kekasih hatiku, Kau belahan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Aku mau hanya menyenangkanmu, biarlah
Bapa yang di surga, Bapa yang penuh cinta kasih, biar seluruh hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Oleh karena darah Yesus Kristus, Engkau memperkenankan kami melayani pujian Tuhan, menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Roh Kudus yang Kau curahkan bagi kami. Biarlah Roh yang Kudus itu manunggal dengan roh kami, sehingga kami dapat mengerti, menyampaikan, terlebih melakukan firman Tuhan dengan benar dan setia, sampai kami di kerajaan sorga dan menikmati mahkota yang telah Kau berikan. Haleluya. Mari yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Salam saudara kasih Yesus. Langsung saja kita buka 1 Samuel pasal 30 ya, ayat ke-6 sampai 19 saja. Nah, ketika Raja Saul sudah iri hati, dengki, maka dia menginginkan kematian Daud, helanya atau anak mantunya. Tetapi Daud mengetahui rencana Saul dan dia bergerak, berjalan bersama orang-orang yang memihak kepadanya, pasukan-pasukan intinya, tangan kanannya, satria-kasatria berjalan bersamanya, dan mereka berjalan di gua Adulam dan sebagainya, keliling-keliling sampai mereka menetap di Siklak. Siklak ini adalah daerah yang artinya tanah yang bergelombang. Nah, tanah ini terletak di daerah kerajaan Filistin. Sementara yang kita ketahui, Filistin adalah musuhnya Israel. Daud mengambil sebuah langkah untuk menetap di Siklak, untuk menjauhi serangan Saul. Bukan berarti dia takut, tapi dia mengalah. Dia tidak mau menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Nah, sesampai di Siklak, dia beserta istri-istrinya, beserta pasukannya dan keluarganya, mereka menetap. Lalu dia membawa pasukannya keluar untuk berperang, meninggalkan Siklak, daerah yang bergelombang tersebut yang terdapat di Filistin. Nah, yang terjadi adalah Siklak dilululantakkan, di bumi hanguskan semuanya oleh bangsa Amalek. Sementara Daud dan prajuritnya sedang berperang meninggalkan kota Siklak. Jadi Siklak ini benar-benar habis. Anak-anak, keluarga, semua harta benda, hewan ternak ditawan sama Amalek. Mereka bergerak meninggalkan Siklak, tapi Siklak sudah terbakar hangus. Semua tempat daerah mereka, rumah tinggal mereka dibakar oleh Amalek. Nah, sesampainya Daud beserta pasukannya kembali ke Siklak, mereka melihat sudah asap mengepul tinggi karena semua sudah dibakar. Keluarganya tidak ada lagi di Siklak. Semua hewan ternaknya diambil, harta bendanya diambil, kekasih ke hatinya pun juga ditawan oleh bangsa Amalek. Kesulitan, yes. Malapetaka, iya, mereka memandang itu. Kekalahan bisa jadi, tapi mereka belum berperang. Salah strategi kah? Salah langkah kah? Tapi yang penting Amalek sudah menguasai harta benda semua orang-orang yang ada di Siklak. Maka pasukan dan rakyat yang beserta Daud marah besar. Saya bisa membayangkan pasti mereka mengatakan, pemimpin apa kau ini Daud? Kau ajak kita berperang, tapi tidak kau perhitungkan bahwa saya Siklak ini punya peluang untuk diserbu atau ditawan seluruh keluarga kami di sini semua. Strategi apa yang sedang kau putuskan, hai pemimpin kami? Mengapa bencana ini terjadi? Mengapa kesedihan ini terjadi? Peristiwa ini sangat menyakiti hati rakyat yang ada dipimpinnya oleh Daud. Mereka bahkan menginginkan kematian Daud. Mereka ingin melempari Daud dengan batu. Bayangkan, seorang pemimpin yang sebelumnya dihargai, disegani dan berotoritas mau dilempari dengan batu oleh rakyatnya atau pasukannya. Karena pasukannya sangat sakit,
Artinya melihat daerahnya dibakar, rumahnya habis, keluarga sanak saudaranya hilang, tawan, ternaknya, harta bendanya diambil oleh bangsa Amalek. Apa yang dilakukan Daud? Coba kita baca yuk. Ayat ke-6. Dua ya, 1 Samuel pasal 30 ayat ke-6 sampai 19. Boleh dibacakan secara bergantian. Dua ya. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, "Bawalah efod itu kepadaku." Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, "Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul?" Dan ia berfirman kepadanya, "Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan." Nah, sampai di situ dulu. Tema kita hari ini ya, menaruh semua kepercayaan pada Tuhan. Daud menaruh hatinya menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Dia tidak mengambil strategi dulu, dia tidak menyerang dulu, dia tidak mengejar, tetapi yang dilakukannya adalah dia menguatkan dirinya dulu, imannya, kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, dia juga perlu menguatkan pada rakyatnya, karena rakyatnya sangat gelisah, ketakutan, kecewa. Maka dia perlu meyakinkan juga rakyatnya, ini masalah, tapi pasti ada jalan keluar. Ini sesuatu kejadian tidak kita inginkan, di luar dugaan, tapi pasti Tuhan membela, Tuhan kasih jalan. Yang dilakukan Daud, dia menguatkan dirinya terlebih dahulu dan membangun komunikasi dengan Tuhan. Nah, kalau kita banyak masalah, siapa yang kita andalkan? Kalau lagi banyak masalah pelajaran, apakah kita mengandalkan KPN ketika ujian? Ketika kita masalah keuangan, apakah kita masih mengandalkan saudara, jaringan, channel-channel yang ada, pejabat-pejabat yang kita kenal, yang kita andalkan ketika kita menghadapi masalah? Saya pernah terjebak di dalam hal itu. Karena saya anggap 3D, ya kan, zaman duluan, duit, deking, dan apa lagi satu lagi, orang bilang, gaya. Kalau dukun jangan. Banyak orang di luar sana ketika menghadapi masalah, ya hilang sepeda motornya, diurusnya dengan cara berdukun. Ada itu teman kita, dibayarnya di sana katanya, dibayarnya kata dukunnya, oh ciri-cirinya begini, ciri-cirinya begitu, mirip seperti temannya. Akhirnya dicurigai temannya. Masalah kehilangan timbul karena tidak mencari tempat solusi yang tepat, timbul masalah baru, mencurigai teman sendiri. Tidak tenang kan, tidak nyaman bukan? Kedua, duitnya juga berkeluaran terus untuk bayar dukunnya, ongkos-ongkosnya, kawan-kawannya, makan kawannya katanya, ongkos untuk mentarter rental mobil. Akhirnya masalah menimbulkan masalah yang baru. Dapat iklan pegadaian lebih tepat ya, mengatasi masalah tanpa pegadaian masalah. Nah, di dalam kehidupan kita, jika ada masalah, apakah kita cukup berdiam diri saja, tidak mau tahu, cuek, atau coba mengembangkan yang ada di dalam diri kita, potensi kita, atau kita lebih membangun hubungan yang
erat dengan Tuhan, mencari solusi dengan Tuhan. Nah, ketika kita berkomunikasi, berdoa adalah komunikasi dua arah. Seringkali kita hanya berdoa, Tuhan, ini aku, lihatlah aku. Nggak perlu kita bilang gitu, Tuhan juga udah lihat kesusahanku Tuhan. Ini itu. Terus menyampaikan A, B, C, D, kangkung, genjer, kol, kubi semua terus. Laporan, permintaan, permohonan. Pernah ketika kita berdoa, menyampaikan sesuatu dan mendengar sesuatu apa yang diperintahkan Tuhan? Coba. Siapa yang pernah berdoa, setelah berdoa dia menanyakan apa maumu Tuhan yang harus kulakukan? Coba lambaikan tangannya. Ada? Coba lihat. Ada? Ketika berdoa dia bertanya, apa yang harus kulakukan Tuhan? Ada? Enggak ada kan? Rata-rata pasti kita minta, Tuhan, berikan aku masa depan yang indah, pasangan yang terbaik sepadan, berikan aku uang yang melimpah-limpah, berikan aku semuanya. Tapi apakah sudah seimbang? Dua lagi, doa dengan ketaatan kita. Coba. Sering sekali ketika kita mendengar suara dari Tuhan, kita hanya mendengar tetapi tidak taat. Ini menjadi sebuah persoalan. Nah, kembali lagi. Ketika Daud menghadapi masalah begitu berat, dia juga sebenarnya korban. Korban dikejar mertua, korban istrinya diambil yang disayanginya, harta bendanya diambil, kepemimpinannya terancam oleh karena keadaan yang begitu tidak baik yang dialami orang-orang yang dipimpinnya. Coba, begitu berat persoalan Daud. Tetapi dia mengambil langkah membangun hubungan dengan Tuhan. Dia menguatkan dirinya. Karena dia percaya Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub dapat memberi solusi yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Di setiap masalah kita. Haleluya. Boleh tim musik ke depan dan boleh baca selanjutnya. Ya. Jadi poin yang pertama, kita mencontoh Daud, menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Kuatkan kepercayaan kepada Tuhan, imanmu. Dengan cara kau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, baca lagi. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia, kemudian mereka memberi dia minum air. Ya, sampai situ. Nah, lihat, Daud mendengar suara Tuhan dan taat. Dia tidak langsung mengejar. Dia tidak mengambil keputusan dengan sembarangan. Tetapi dia bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan, apa yang harus kulakukan? Tindakan apa? Dan dia taat dan bergerak mengambil sebuah langkah untuk mengejar orang-orang yang sudah melulantakkan Siklag, sudah mengambil harta bendanya, mengambil bawa semua saudara-saudaranya dan istri-istrinya dan harta bendanya semua, ternak-ternaknya. Coba pikirkan, apakah kita sudah seperti Daud ini? Mari kita katakan, ku percaya kau Tuhan. Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang disembahnya. Bahwasanya Tuhan pasti akan membelanya. Haleluya. Kita mencobanya, ku percaya kau Tuhan. Oh Jesus. Tak pernah gagal.
berharap pada Tuhan, pasti yang pertama dia mengambil tindakan menguatkan dirinya, kepercayaan dirinya, imannya. Yang kedua, hati yang hanya berharap pada Tuhan, pastilah orang yang suka menolong. Nah, satu sisi ketika kita mengejar sesuatu, di posisi kita pada Daud, kita ingin mengejar orang yang sudah merugikan kita, ingin menangkapnya kembali, memeranginya kembali, dan merebutnya kembali. Ketika perjalanan dia menemukan orang Mesir yang tergeletak. Nah, itu yang dilakukan Daud adalah apa yang dilakukan Daud? Coba, menolong orang Mesir itu. Meskipun satu sisi kalau kita memandang ketika Daud menolong orang Mesir itu, pastilah waktunya tersita. Baca aja. Dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segera kembali sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, "Budak siapakah engkau dan dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek." Nah, dia budak dari Mesir, budak orang bangsa Amalek. Lanjut. "Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda, dan tanah Negeb Kaleb dan Ziklak telah kami bakar habis." Ya, dia pelakunya. Salah satunya dia prajurit orang Amalek yang menghabisi, menghancurkan daerah Ziklak. Dan daerah apa tadi satu lagi? Negeb. Lanjut. Baca. Daud bertanya kepadanya, "Dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu?" Katanya, "Bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan sebenarnya tuanku." bersumpahlah kau demi Elohim, maka pakai ILT, ya. Kita memakai bahasa aslinya. Kalau ILT jauh lebih dekat, ya, multimedia. Nah, begitu boleh saja dibaca, tapi kita coba belajar siapa nama Tuhan yang sesungguhnya. Nah, ini kita kembali. Ketika Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru diterjemahkan dari bahasa aslinya, Perjanjian Lama dari bahasa apa? Ibrani. Perjanjian Baru dari bahasa Yunani. Nah, penerjemahnya salah satu dari orang lembaga Alkitab Indonesia bukan orang Kristen. Makanya dia pakai Allah. Sungguhnya Elohim atau Yahweh, ya. Lanjut. Lalu ia membawa Daud turun, dan tampaklah mereka tersebar di seluruh negeri, sedang makan dan minum dan berpesta pora, dengan segala jarahan besar yang telah mereka rampas dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Nah, jika dia tidak menolong orang Mesir ini, cuek-cuek, stelkul, saya bilang apa, cuek busuk, ya kan? Apa hasilnya? Tidak ada. Tapi karena dia peduli, dia menunjukkan kasihnya dan menolong dan mendengar bahwasanya orang yang ditolong ini ada salah satu orang yang merusak kotanya, yang mencuri anak istri dan menghancurkan semua impiannya yang disayanginya. Coba. Ini gambaran siapa Daud ini? Gambaran Yesus Kristus yang siap menolong orang Mesir. Kita lah orang Mesir itu yang tak berdaya, yang lemah, yang tidak ada apa-apanya. Bahkan ketika kita bernafas ada semua dari Tuhan. Jantung ini gedebek, 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 bup, bup. Itu dari Tuhan otomatis. Coba bayangkan. Inilah gambaran Daud yang sangat memiliki hati yang mengasihi. Gambaran Yesus yang sangat mengasihi kita. Kita lah gambaran orang Mesir ini. Tidak berdaya dan mau mati. Banyak orang di luar sana hidup namun sesungguhnya mati rohnya. Karena dia tidak percaya pada Yesus Kristus. Dia bernapas, dia bergerak, sesungguhnya dia mati rohnya.
tidak ada materainya, tidak ada Roh yang Kudus. Karena dia tidak percaya pada Kristus Yesus. Daud gambaran Yesus, dan kita seperti orang Mesir yang lemah tadi, yang sudah mau mati, tak berdaya. Kalau tidak datang Yesus ke hidup kita, yang terjadi kita bisa tidak mempunyai masa depan yang cerah, tidak mempunyai keadaan hidup yang bahagia. Jika tidak ada Yesus, kita tidak juga memiliki keselamatan. Tetapi karena darah yang kudus, karena Yesus hadir, maka kita memiliki yang namanya keselamatan. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita selamat bukan karena perbuatan kita. Coba orang Mesir tadi, bisa dia bergerak? Tidak ada air, tidak ada makanan. Dia tinggal nunggu matinya saja. Dia tinggal nunggu dimakan oleh burung pemakan bangkai, burung nazar. Tinggal menunggu hari hanya, tapi datanglah Daud menolongnya. Nah, ketika Daud menolongnya, dia mendapatkan informasi ke arah mana pasukan yang menyerbu Siklag. Jumpa, sudah dilihat Daud, dinilainya, digambarnya, dilihatnya, dan dia menemukan strateginya untuk menghabisi mereka. Coba lanjut. Yang pertama, punya hati untuk menolong ya. Itu ciri hati orang hati yang mau berharap hanya pada Tuhan. Yuk lanjut. Dan Daud menyerang mereka sejak senja hari hingga petang hari pada keesokannya. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang menunggang unta dan melarikan diri. Dan Daud mendapatkan kembali semua yang telah orang Amalek rampas. Juga Daud mendapatkan kembali kedua istrinya. Dan tidak ada sesuatu pun yang hilang pada mereka, mulai dari yang kecil sampai yang besar, juga anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan, dan dari jarahan bahkan sampai segala sesuatu yang telah mereka ambil bagi diri mereka sendiri. Daud membawa kembali semuanya itu. Ketika Daud hanya berharap pada Tuhan, hatinya hanya berharap pada Tuhan, maka semua yang hilang dikembalikan. Semua yang hilang dapat direbutnya. Istri-istrinya, harta bendanya, keluarga pasukannya, semuanya dapat diperolehnya. Oleh karena dia mendengar suara Tuhan, dia taat, dia mau menolong, maka dia mendapatkan kembali. Karena Tuhan yang berjanji kepadanya, apapun yang hilang dari Daud akan dikembalikan. Begitu juga kehidupan kita. Ketika kita benar-benar menaruh hati kita sepenuhnya, menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka semua yang pernah hilang akan dikembalikan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Semuanya akan dikembalikan. Apa yang dicuri iblis, apa yang dibunuhnya, apa yang mau dibinasakannya, kita. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus memberikan hidup, berdambakan hidup yang penuh kelimpahan. Yang percaya katakan amin. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri, saudara kasih Yesus. Hati kami tenang bersama. Hati kami hanya berharap kepadamu ya Tuhan. Maka semua yang pernah hilang akan kembali. Apapun itu Tuhan. Damai sejahtera kami, sukacita kami, keuangan kami, semuanya akan kau pulihkan. Semuanya, semua yang terbaik telah kau berikan pada kami. Terima kasih Yesus. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang jawaban hidupku. Yes. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara
Mari sampaikan semua pergumulanmu kepada Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia siap menolong kita. Tapi biarlah hati kita tetap berharap padanya sepenuhnya. Biarlah hati kita tetap mengharapkan pertolongan dari Tuhan saja. Penuhi kami, penuhi hati kami dengan pertolonganmu begitu ajaib, dapat memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, dapat memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Dalam kemuliaan hanya bagimu, Bapa di surga, yang melepaskan dari kejiran jahat, yang memulihkan hati yang terluka, yang menghibur yang sedang bersedih, dan memberkati semua kebutuhan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Roh Kudus yang memakai kami menjadi saksi-Mu dari Samaria, Yerusalem, Samaria sampai Yudea, sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Dan diberkati sama-sama kita katakan amin, amin. Tepuk tangan bagi Yesus kita, haleluya. Silakan duduk, silakan Yesus. Kita mengumpulkan persembahan misi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Kau Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan kami boleh Kau pakai terus serta dalam rencana-Mu Tuhan, untuk kami beritakan kabar baik bagi setiap orang-orang yang mereka terhilang, mereka yang tersesat ya Tuhan Yesus. Dan biarlah kiranya pada kami boleh belajar Tuhan Yesus, untuk kami ikut berbagian juga Tuhan dari persembahan misi untuk mendukung setiap pelayanan misi yang ada di tempat ini. Terpuji termulialah Engkau Tuhan yang baik. Hanya di dalam nama-Mu dan dengan hati yang penuh dengan sukacita kami akan memberi. Amin. Param pam pam pam
perlindungan dan pengharapan. Para pam 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 pam. Para pam 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 pam. Haleluya. 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 Mari kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan pandanganmu dan bukalah hatimu. Kasih Bapa di surga dan hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Tuhan Yesus, dan bahkan kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahteranya dan sukacita yang melimpah-limpah daripada Roh Kudus ada di kehidupan kita mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya sama-sama katakan